Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas manajemen keuangan MKU dengan topik Dividend Yield bagian 1 pada sesi 58. Jika menurut Anda sesi ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Kita mulai dengan pengantar mengenai pemahaman dividen yield. Dividen yield atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan imbal hasil dividen adalah salah satu rasio keuangan yang paling sering digunakan oleh investor saham, terutama investor yang berorientasi pendapatan dalam kurung income investor. Secara sederhana, dividen yield menunjukkan berapa persen dividen tunai yang dibagikan oleh perusahaan setiap tahunnya dibandingkan dengan harga sahamnya saat ini. Kita melanjutkan pembahasan dengan rumus dividen yield. Rumus dividen yield adalah dividen yield dalam kurung percentage sama dengan dalam kurung dividen per saham tahunan dibagi harga saham saat ini kali 100%. Contohnya, dividen per saham setahun Rp500, harga saham saat ini Rp10.000. Dengan demikian, dividen yield sama dengan 5% didapat dari 500 bagi 10.000 kali 100%. Artinya, jika Anda membeli saham tersebut di harga 10.000, Anda akan mendapatkan imbal hasil dividen sebesar 5% per tahun dalam kurung sebelum pajak. Kita lanjut membahas beragam dividen yang diterapkan, yaitu pertama, trailing dividend yield. Menggunakan dividen yang benar-benar sudah dibayarkan dalam 12 bulan terakhir. Ini yang paling umum. 2. Forward dividend yield. Menggunakan estimasi atau pengumuman dividen yang akan dibayarkan dalam 12 bulan ke depan. Biasanya lebih tinggi jika perusahaan berencana menaikkan dividen. Selanjutnya kita bahas arti penting dividen yield, yaitu membandingkan saham. Memudahkan membandingkan mana saham yang lebih murah dari sisi dividen. Menilai valuasi. Yield tinggi bisa menandakan saham sedang undervalued atau ada risiko. Sumber passive income. Investor income biasanya mencari yield antara 4 sampai dengan 8% yang stabil. Indikator kesehatan perusahaan. Perusahaan yang rutin bayar dividen tinggi biasanya punya cash flow bagus. Kita lanjut dengan interpretasi dividen yield yang tinggi versus yang rendah. Kondisinya sangat tinggi. Artinya harga saham turun tajam, bukan karena dividen yield. Penjelasannya sering jadi dividen trap. Perusahaan mungkin akan potong dividen. Kemudian kondisinya tinggi 6-8%, bisa karena undervalued atau sektor memang tinggi dalam kurung rate, bank BUMN, utilitas. Dengan penjelasan perlu cek payout ratio dan sustainability. Kondisinya sedang 3-6%. Paling umum di saham blue chip stabil dalam kurung Unilever, Telkom, BCA, dan lain-lain. Penjelasannya kemungkinan aman dan berkelanjutan. Selanjutnya, dividen yield yang rendah dalam kurung lebih kecil daripada 2%. Saham growth dalam kurung teknologi atau startup yang lebih suka reinvestasi profit. Dengan penjelasan bukan berarti jelek, tapi bukan untuk income investor. Kondisinya dividen yield 0%. Perusahaan tidak bagi dividen. Umum di perusahaan growth atau yang lagi ekspansi besar. Demikian akhir dari sesi ini. Terima kasih dan sampai jumpa.